ولا يحيطون بشيء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7 yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ruqyah episode kali ini, kami akan berbagi wawasan seputar Ruqyah Syar'iyah sebagaimana yang diajarkan dan disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyembuhkan penyakit-penyakit baik medis maupun non-medis. Di akhir acara akan ada tips ruqyah yang bisa dilakukan di rumah. Ruqyah Syar'iyah adalah ruqyah yang sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Rasulullah. Ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung sedikit pun unsur-unsur kesyirikan. Bacaan doa yang dilafalkan murni berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk arwah nenek moyang, dewa-dewa langit maupun alam semesta. Karena semua ibadah yang ditujukan untuk selain Allah akan tertolak. Seperti kisah Yanto yang telah menjadi korban dari niat yang salah, walaupun amalannya berupa sholat dan puasa. Kalau sudah begini, maka pintu masuk jin akan terbuka. Dan Ruqyah Syar'iyah menjadi satu penyembuh bagi Yanto. Belajar ruqyah itu sebenarnya yang pertama ya kita belajar akidah, belajar keyakinan ya kepada Allah. Karena akidah itu nilainya dia tidak boleh 99,9%. Dia nilainya harus 100%. Jadi yang namanya iman, namanya akidah itu tidak boleh bocor halus. Ya, nggak boleh bocor halus. Dia harus 100%, harus utuh nilainya. Nah, setelah itu kita belajar tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan petunjuk hidup bagi manusia. Sebelum melakukan ruqyah, Yanto dan pasien-pasien yang merasa mengalami gangguan diajak untuk bertaubat nasuha, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Muhammad Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah. Aku berikrar dengan nama Allah. Bahwa aku berlepas diri. Kalau aku berlepas diri Dari amalan-amalan. dari amalan-amalan Yang mengundang jin. yang mengundang jin Yang pernah aku amalkan. yang pernah aku amalkan. Dalam tahap yang disebut tazkiyatun nufs ini, Ustaz peruqyah membimbing pasien untuk mengingat setiap perbuatan maksiat atau kesyirikan yang pernah dilakukan. Taubat merupakan langkah awal, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dengan bertaubat, maka seluruh kotoran dalam jiwa akan kembali bersih. Berikrar kepada Allah untuk memutuskan segala bentuk perjanjian dengan jin, maka akan menutup jalan bagi mereka yang mengganggu kita. Sakti itu sakit. Istilah inilah yang sedang dirasakan oleh seorang pria bernama Yanto. Pria ini di masa mudanya secara tak sengaja menjalani ritual-ritual wirid yang bertujuan untuk mendatangkan kesaktian. Ia mengamalkan wirid-wirid itu setelah diperkenalkan oleh teman-temannya. Itu sholat malam zikir, sholat malam, puasa juga, puasa seminggu gitu. Malam kedua katanya saya harus malam seminggu, saya malam kedua itu udah dapat, malam kedua itu udah hadir gitu. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. Inilah kesempatan bagi jin untuk masuk dalam tubuh Yanto.
Meski yang dilakukannya adalah ritual ibadah layaknya umat muslim seperti sholat malam dan puasa, namun apabila niat dalam hatinya adalah untuk memperoleh kesaktian, maka seluruh ibadahnya justru berubah menjadi syirik. Padahal Rasulullah dan para sahabat tidak pernah sekalipun mengajarkan atau melakukannya. Langsung hadir itu, langsung kontak ke dalam tubuh saya, langsung tangan saya tuh langsung ikut aja gitu. Kayak ada yang gerakin itu, langsung gerak sendiri gitu. Itu beliau memang dulu pernah mengamalkan amalan-amalan untuk mendatangkan kekuatan. Gitu. Nah, memang untuk kasus seperti ini butuh proses. Ya, karena ruqyah ini harus dari dua belah pihak. Dari yang meruqyah dan yang diruqyah. Kadang-kadang dalam proses ruqyah, jin itu sudah keluar. Nah, tetapi ketika orang yang diruqyah ini dia tidak memiliki ketahanan yang baik untuk menangkal atau menutup pintu-pintu masuknya itu, maka dia akan masuk lagi. Gitu. Nah, makanya disitulah fungsinya setelah yatsulu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kita harus rangkul, kita ajak mereka ngaji, seharusnya begitu. Sehingga mereka terbina dan nggak masuk lagi itu setan. Meski mendapatkan kesaktian dengan cepat, Yanto tidak pernah merasakan manfaat dari kemampuan gaib yang dimilikinya tersebut. Sebaliknya, ia justru merasa hidupnya menjadi tidak tenang. Ia menjadi cenderung emosional dan mudah marah. Namanya ya, karena darah saya suka naik, sering naik. Kalau ada baca-bacaan ayat Al-Quran gitu kan, kalau baca-bacaan itu sering jantung emosi tinggi. Gangguan tersebut selalu ia rasakan hingga ia menikah dan berkeluarga. Rumah tangganya menjadi kurang harmonis lantaran Yanto kerap memarahi istri dan anak-anaknya. Padahal berawal dari masalah kecil. Ya, kadang-kadang di rumah kalau suka marah-marah sama istri, sama anak-anak gitu. Sejak tahun 2000, ia mulai mengenal ruqyah. Namun ketika itu, banyak halangan untuk mengikuti ruqyah. Hingga awal tahun 2015 ini, ia mulai memberanikan diri untuk melakukan pengobatan ruqyah syar'iyyah. Seperti inilah reaksi Yanto tatkala ayat Al-Quran mulai diperdengarkan. Secara refleks ia mengamuk dan dalam keadaan setengah sadar mencoba menantang para peruqyah. Reaksi-reaksi seperti ini biasanya muncul pada pasien dengan gangguan jin yang cukup parah. Dibacakan sedikit saja ayat Al-Quran, jin dalam tubuhnya sontak memberontak. Kesurupan bukanlah tujuan utama dalam proses ruqyah. Peruqyah biasanya justru berusaha agar setiap pasiennya tidak mengalami kesurupan. Kesurupan dalam ruqyah justru mempersulit proses penyembuhan. Waktu akan semakin lama dan energi akan banyak terkuras. Untuk itu dibutuhkan niat dan kemauan yang besar dari setiap pasien untuk mengendalikan kesadaran, untuk tetap sadar selama proses ruqyah berlangsung. Seperti Ustadz Zunaidi yang seringkali memanggil nama pasien ketika ia tak sadar dan kesurupan.
agar si pasien kembali dapat menguasai dirinya. Teknik spot atau mendeteksi keberadaan jin bisa dilakukan untuk mendeteksi awal keberadaan makhluk lain di dalam tubuh manusia. Kalau terkait dengan teknik-teknik ruqyah dan sebagainya sih, ya teknik bacaan itu adalah teknik. Keyakinan kita kepada Allah itulah tekniknya gitu. Karena sesungguhnya jin itu akan bereaksi ketika kita mengatakan sesuatu. Misalnya dia sedang meraung-raung, terus kemudian kita katakan, saya ikat tangan kamu, terikat tangan kamu. Dia secara otomatis akan terikat, diam. Setelah kembali sadar, Ustaz mengajak Yanto untuk membaca ayat-ayat ruqyah. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini adalah metode ruqyah mandiri agar jin yang telah dikeluarkan tidak masuk kembali ke tubuh Yanto. Jadi kalau sebab-sebab masuknya jin, sebab-sebab masuknya setan itu tetap kita biarkan, maka ruqyah yang kita lakukan sama seperti kita membersihkan lantai yang atapnya bocor. Percuma nggak kira-kira? Percuma. Berulang kali kita bersihkan, dia akan kotor lagi. Muntah. Ya, untuk memperoleh kesembuhan, ruqyah tidak dapat dilakukan sekali saja. Ruqyah bukan cara instan untuk kesembuhan penyakit berat. Dibutuhkan konsistensi pasien untuk terus membentengi diri dengan ruqyah mandiri. Nah, bagi pemirsa di rumah, ada tips dalam melaksanakan ruqyah dalam rangka pembentengan diri dari gangguan sihir dan jin. Dengan bahan madu dan susu, ruqyah bisa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Baiknya masih ada wudhu. Kalau Anda khawatir akan muntah, Anda siapkan plastik. Saya akan jelaskan sedikit kenapa perlu detoksifikasi dengan madu dan susu yang diruqyah. Banyak gangguan sihir itu berkumpul di perut karena dimasukkan lewat makanan dan minuman. Misalnya minuman yang sudah dimantrai oleh dukun. Makan bunga mawar, bunga kantil yang sudah dimantrai oleh dukun. Makan pelor untuk kekebalan, kanuragan, bersama pisang yang sudah dimantrai oleh dukun. Hampir semua itu berkumpul dan meninggalkan bekas-bekas di pencernaan. Dengan izin Allah, gangguan sihir yang berasal dari makanan dan minuman tadi bisa diusir, didetoks menggunakan madu dan susu yang diruqyah. Saya akan jelaskan caranya. Siapkan gelas madu dan susu. Kemudian kita tuangkan madu 1 bagian, susu 3 bagian, kemudian kita ruqyah. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Untuk Anda di rumah yang mungkin belum punya madu dan susu, cukup dengarkan di rumah. Dengarkan baik-baik. Dan jika ada gejala-gejala mual, merinding, panas, jantung berdegup dengan kencang, teruskan, jangan takut, teruskan dengarkan baik-baik. Ya. Saya akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita bisa membacakannya 1 kali, 3 kali, 5 kali, atau lebih, bahkan 7 kali dan seterusnya. Setelah kita ruqyah, tinggal kita aduk, bismillah, dan tinggal kita minum madu dan susu yang sudah diruqyah ini pada saat perut kita kosong, misal di pagi hari atau di malam hari sebelum tidur. Ya, jaga jarak 1 atau 2 jam setelah makan. Kita minum, bismillah. Kita habiskan, dan tergantung kekuatan lambung Anda bisa mengkonsumsi terapi ini, madu dan susu dan yang sudah diruqyah 1 kali dalam seminggu. Jika kuat, lakukan lebih sering, 3 kali dalam seminggu atau 5 kali dalam seminggu. Semoga Allah mengusir seluruh benda-benda sihir dari tubuh kita semua, menyembuhkan kita dari segala bentuk gangguan sihir dan gangguan jin. Barakallahu fikum.